Yang pertama itu, ada yang nanya, Ci. Katanya gini, apa Tuhan pilih-pilih orang untuk didatangi sama dia? Karena si orang ini tuh ngerasa dia sudah mencari Tuhan, tapi dia tidak menemukannya, tidak merasakan hadiratnya sama kayak waktu Cici didatangi Tuhan, waktu Cici ya gitu. Oke. Tuhan nggak pilih-pilih untuk datangin kita. Tuhan sangat rindu untuk mendatangi kita. Tapi masalahnya setiap kita seringkali kita mengotakkan Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku tuh rindu datangin Engkau dengan cara yang CHL pernah alami. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan, aku tuh pengen ketemu Engkau dengan cara, kalau ketemu Tuhan itu, kalau Tuhan tiba-tiba muncul di depan mataku, tiba-tiba ada terang yang dahsyat, terang yang luar biasa, padahal belum tentu. Belum tentu cara Tuhan seperti itu. Tuhan datangi dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah Papa Cici. Papa Cici itu orang yang ibaratnya pernah sampai marah banget sama Tuhan. Karena setiap kali ngedengar kesaksian Engkong Cici, ngedengar kesaksian saudara-saudaranya, wah semua datengin Tuhan. Bahkan anaknya sendiri datengin Tuhan. Tapi dia sendiri nggak didatengin Tuhan. Ibaratnya Tuhan, engkau kok curang sih? Aku tuh sayang loh sama engkau. Tapi kenapa aku nggak pernah didatengin? Tapi teman-teman, kita didatengin Tuhan atau bukan, itu bukan sesuai dengan yang otak kita bayangkan. Tapi Tuhan itu bisa datengin dengan cara yang ajaib yang kita nggak pernah tahu. Misalnya kita dalam kebaktian, kita tiba-tiba nangis, kita ngerasain hadirat Tuhan. Itu bisa berarti Tuhan sedang mendatangi kita. Kadang-kadang kita nggak tahu cara Tuhan mendatangi kita seperti apa. Tapi sekali lagi, bukan tentang apa yang kita rasa. Oh, aku rasa, aku merinding, aku ngerasa, aku kayak melihat Tuhan di depan mata. Bukan tentang itu. Tapi lebih dari itu, firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bahkan di firman Tuhan ada yang ditulis, saat bangsa Israel, Tuhan bilang, engkau tidak tahu saat aku melawat engkau. Kadang-kadang Tuhan tuh udah melawat kita, tapi kita nggak tahu. Bahkan bangsa Israel aja, Tuhan bilang, engkau nggak tahu saat aku melawat engkau. Jadi bukan tentang apa yang kita rasakan. Didatangi Tuhan, itu bukan tentang yang kita lihat atau yang sesuai kok kita kotakkan, oh datangi Tuhan harus kayak gini. Tapi Tuhan bisa datang dengan caranya yang ajaib dan macam-macam. Dan Tuhan nggak pilih-pilih. Setiap orang beda-beda. Oke, Ci. Berarti sebenarnya semuanya didatangi Tuhan ya, Ci ya? Ya, tapi kita seringkali kita nggak sadar. Oke, sekarang ke pertanyaan kedua ya, Ci. Ya. Banyak kan, Ci, anak-anak muda yang ketika mereka mengalami pergumulan, mereka tuh malah menjauh sama Tuhan. Padahal mereka tuh tahu Tuhan tuh pegang kendali, Tuhan tuh sayang sama kita. Cuman anak-anak muda ini banyak banget yang kerasa Tuhan meninggalkan dia waktu saat ada pergumulan. Nah, Ci, menurut Cici, gimana sih, Ci, supaya kita tuh yang anak-anak muda di sini nggak punya pikiran yang kayak gitu? Gimana cara kita punya konsep pikiran yang baik dan bisa mengatur pikiran kita supaya nggak kayak gitu pikirnya? Oke. Fokusnya adalah bukan apa yang kita rasa. Balik lagi, fokusnya adalah bukan apa yang kita rasa, bukan apa yang kita terima, bukan apa yang kita dapat. Kalau kita mengukur Tuhan berdasarkan apa yang kita rasa, maka satu titik kita akan kecewa. Karena Tuhan gak menjanjikan saat kita ikut Tuhan, dia akan berikan rasa yang indah dalam hidup kita, dalam arti hidup yang nyaman, hidup yang enak, hidup yang mulus. Enggak. Tapi Tuhan janji saat kita ikut Tuhan, saat kita berikan hidup kita sama Tuhan, dia akan selalu ada bersama dengan kita. Nah, kalau kita ukur penyertaan Tuhan berdasarkan dengan apa yang kita rasa, maka kita nggak akan pernah ketemu titik temu. Kita hanya akan kecewa, kecewa, dan kecewa. Karena fokus Tuhan itu bukan tentang apa yang kita rasa. Fokus Tuhan adalah menjadikan kita, proses kita, menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi, menjadikan kita orang yang lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi kadang-kadang bahkan Tuhan harus izinin kita melewati masalah, tujuannya supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Jadi supaya kita jangan marah sama Tuhan melewati apapun, fokus kita yang harus diubah. Jangan fokus kita terhadap apa yang kita rasa, apa yang kita hadapi, apa yang kita lewati, tapi fokus kita ke Tuhan. Tuhan pasti punya rencana deh. Tuhan pasti punya sesuatu yang indah deh di balik masalah ini. Fokus kita semua kepada kekekalan, semua kepada Tuhan dan kepada Tuhan dan kepada Tuhan. Guys, jadi harus memfokuskan pikiran kita ya, Ci ya? Yes. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada teman-teman yang merasa gak dikasihi, Ci.
Kayak misalnya aku punya teman, teman aku ini nggak ngerasa dikasihi sama siapapun, sama keluarganya, sama semua orang. Menurut Cici, kita nih sebagai temennya harus gimana sih untuk menghadapi orang yang kayak gini? Terus atau kalau misalnya kita yang merasakan kayak gitu, kita harus kayak gimana sih, Ci? Sebenarnya itu kayak perasaan yang mungkin hampir dirasain sama banyak orang ya, sama semua orang. Karena kita kadang-kadang ngerasa ya, aku nggak pernah disayang. Karena gini teman-teman, ada satu quotes yang bilang gini, if Jesus is not enough for you, then nothing or no one will ever be. Saat Yesus itu nggak cukup buat kita punya Yesus itu nggak cukup, maka dalam hidup ini nggak akan ada apapun atau siapapun yang akan cukup buat kita. Di dalam hati kita tuh selalu ada yang namanya kekosongan. Dan kekosongan itu kita akan selalu coba isi dengan kasih sayang orang lain, dengan pengakuan dari orang lain, dengan perhatian dari orang lain. Beberapa orang mungkin isi dengan achievement, dengan dihargai orang lain. Kalau dia bisa kaya raya, orang akan menghargai dia. Tapi kenyataannya, kalau Yesus itu nggak cukup buat kita mau isi lubang itu sama uang miliaran, bahkan triliunan sebanyak apapun, itu nggak akan bisa penuh. Kalau kita bahkan mau isi sama cinta dari seluruh dunia sebanyak apapun, itu nggak akan pernah cukup. Berapa banyak artis yang disayang sama semua orang, tapi tetap bunuh diri. Berapa banyak artis yang punya kekayaan yang sangat banyak, tapi tetap hidupnya kosong. Kenapa? Karena Yesus itu nggak cukup dalam hidup kita. Satu-satunya jalan untuk membuat kita merasa dicintai dan dikasihi, bukan tentang orang lain mengasihi kita, bukan orang lain yang kita ubah, tapi diri kita yang kita ubah. Cukupkan hidup kita dengan Yesus. Cukupkan hidup kita dengan cintanya Tuhan. Kita harus sadar bahwa dalam hidup ini, mungkin orang nggak terima kita, mungkin orang nggak sayang sama kita, tapi ada satu pribadi yang sangat sayang sama kita, yaitu Yesus. Dia yang terima kita apa adanya. Dan kalau hati kita ini cukup utuh sama ada yang namanya Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kita nggak butuh lagi kasih dari orang lain. Ibaratnya kita dapat kasih dari orang lain, itu cuma bonus. Itu cuma tambahan dari Tuhan. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya adalah kasih dari Tuhan. Sekali lagi, if Jesus is not enough for you, then nothing or no one will ever be. Nggak akan ada yang cukup buat hidup kita. Kalau Tuhan aja nggak cukup buat kita. So, cukupkan hidupmu dengan Tuhan dalam hidup kita. Itu sih. Gitu ya, Ci. Terus, Ci, aku mau tanya, kan Cici nih dulu sekolahnya di London kan ya, Ci? Ambil fashion. Iya. Gimana ceritanya Cici kok bisa sekarang jadi melayani Tuhan gitu? Awalnya gimana? Cici memang udah melayani Tuhan dari kecil sih sebenarnya, karena keluarga Cici tuh hampir semuanya kayak pelayanan, dan kita terlahir di keluarga yang sangat rohani. Dan memang sudah mulai pelayanan, dan dari sebelum ke London juga udah sering khotbah sana-sini. Cuma semenjak di London, karena nggak ada yang ngundang khotbah di sana, paling yang ngundang khotbah dari Eropa doang, karena itu pun juga orang Indonesia yang tinggal di sana. So, Cici setiap kali baca Alkitab, dapat tema baru, Cici rasanya pengen nyalurin ke siapapun, ke seseorang gitu. Cici cerita ke teman-teman Cici, tapi rasanya pasti pengen disalurkan. Akhirnya Cici buat video di Instagram. Tapi kalau untuk melayani Tuhan, dari kecil, Cici udah melayani Tuhan dari umur berapa ya, bahkan dari umur 8 tahun, Cici udah pelayanan nari gitu di kebaktian, terus udah pelayanan usher di PD Anak, terus pelayanan bersihin WC juga di PD Anak. Dulu persekutuannya Cici itu di rumah. Jadi di rumah tuh ada persekutuan. Nah, tapi dari waktu kecil udah diajarin gitu, kayak bahkan pelayanan sehina apapun kita harus lakuin gitu, karena matan. Jadi Cici dari dulu bersihin WC, dari dulu cuma jadi usher, terus kayak cuma ngeberesin kursi di kebaktian gitu sih. Jadi emang udah pelayanan dari dulu. Oke, buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh sekarang dinyalain mic-nya, terus kenalin dirinya sama boleh tanya. Ada yang mau tanya nggak teman-temanku? Ya udah, aku aja deh duluan lagi, Ci. Oke. Mau nanya dong. Oh, ada. Oh, nih ada yang mau nanya. Asal. Gimana? Shalom, CL. Shalom.
Nama aku Febiola, aku stay di Salatiga. Ci, aku mau nanya. Seringkali kan kita yang namanya ngalamin jatuh bangun ya, Ci ya. Apalagi dalam dunia pelayanan. Saat posisi Cici ngalamin hal itu, apa yang buat Cici bangkit lagi? Makasih, Ci. Oke. Satu hal yang harus kita tekankan dalam hidup kita sih. Apalagi saat kita masuk dalam dunia pelayanan. Pelayanan itu bukan tempat orang-orang benar. Tapi pelayanan itu adalah tempat orang-orang yang justru berdosa, sangat bobrok, ibaratnya kayak gua adulam, orang-orang yang dihina dan udah bejat banget lah ibaratnya. Tapi Tuhan selamatkan. Makanya firman Tuhan bilang, aku datang dokter di atas segala dokter. Tuhan datang bukan untuk orang-orang benar, dia datang untuk orang-orang berdosa. Siapa? Saya, kita semua. Dia datang untuk orang-orang sakit kayak kita. Nah, pelayanan itu adalah kumpulan orang-orang sakit. Jadi kadang-kadang banyak orang itu kecewa di dalam pelayanan. Kenapa? Karena ngelihat, pelayan Tuhan kok kayak gini sih? Belum lagi kita mulai terlibat dalam yang namanya politik dalam pelayanan. Itu bukan hal yang mustahil loh teman-teman, karena di dalam pelayanan itu juga kok sangat kotor. Belum lagi yang sikut-sikutan di dalam pelayanan. Dan kita mulai kecewa. Kita mulai bilang, kenapa kayak gitu sih? Belum lagi yang lihat hamba Tuhan. Mungkin lihat saya, ada orang yang mungkin pelayanan sama saya, ada yang bilang, CL kok gitu sih? Rohani banget. Tapi ternyata kesehariannya kalau makan dikit banget. Itu kenapa makan jadi kurus banget. Lalu orang kecewa lagi. Tapi teman-teman, satu yang kita perlu tekankan dalam hidup kita, apalagi saat kita mulai masuk dalam yang namanya melayani Tuhan. Pelayanan itu bukan karena manusia, itu bukan karena jabatan. Engkong Cici selalu ngajarin seperti ini, kalau kamu melayani Tuhan, kamu udah harus komitmen untuk bahkan kamu disakiti, kamu direndahkan kayak apapun, kamu akan tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena fokus kita melayani itu bukan buat diri kita sendiri, itu bukan buat manusia, tapi buat Tuhan. Saat kita fokus kita buat Tuhan, kita melayani, justru setiap kali ya teman-teman, setiap kali Cici melayani, terus ada orang yang nyakitin hati Cici udah melayani capek-capek khotbah, dihujat pula sama orang. Justru Cici bersyukur sejujurnya. Cici berkata, Tuhan, bagus Tuhan. Minimal aku meletakkan korban lebih banyak lagi di hadapanmu. Kalau aku mulus-mulus aja, semua dahsyat, semua keren, mungkin aku nggak dapat upah apa-apa, karena aku udah bangga dengan apa yang aku lakukan. Tapi semakin kelihatannya keadaan semakin sulit, dan kita semakin memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, disitulah kita justru meletakkan korban di hadapan Tuhan. Ibaratnya, kalau Cici lagi dihujat sama orang, Cici bilang, terusin, biar Cici minimal dapat pintu di surga nanti. Mungkin Cici lagi nabung batu bata di surga. Mungkin Cici lagi nabung genteng di surga. Cici lagi nabung sesuatu di surga. Karena bahkan saat kita menderita, kan firman Tuhan berkata, saat kita menderita untuk kerajaan Tuhan, itu adalah sebuah kemuliaan. Saat kita melayani, dan kalau kita malah menderita di sana, justru bagus, terusin melayani. Terusin letakkan korban di hadapan Tuhan. Karena yang kita kejar bukan kedudukan di dunia. Yang kita kejar bukan manusia, tapi yang kita kejar adalah surga, tempat yang kekal. Gitu. Oke, Ci, ini ada lagi tadi baru chat sama aku, katanya ketika kita mulai sadar dan merasa cinta kita udah jadi tawar, apa sih Ci yang harus kita lakukan pertama kali? Oke. Kalau ditanyain gimana, ibaratnya kan sama pertanyaannya kan kita udah mulai tawar, kita udah mulai meninggalkan cinta mula-mula, apa yang harus kita lakuin? Itu balik lagi ke Wahyu tadi. Bentar, Cici bacain tadi, Cici lupa nggak bacain. Cici bacain aja sedikit ya ayatnya. Di ayatnya kan dituliskan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau kita udah jauh dari Tuhan, kita udah mulai jauh dari yang namanya cinta mula-mula, hati kita udah mulai tawar, hati kita udah mulai mati rasa. Yang perlu kita lakukan adalah lakukan apa yang dulu engkau lakukan. Ada orang-orang yang cintanya itu mulai tumbuh saat mungkin kalian turun ke jalanan. Kalian turun ke jalanan, lihat orang-orang yang sangat membutuhkan. Bahkan mungkin kalian bilang, Tuhan, aku juga butuh makan, aku juga butuh uang buat makan. Tapi kalian lebih memilih untuk menyisihkan uang kalian, buat beliin makanan buat orang-orang di pinggir jalan. Berikan mereka makanan. Kalian mungkin bilang, Tuhan mencintai kalian, ada Tuhan Yesus loh yang sayang sama kalian. Kalian duduk bareng sama mereka ngobrol, dan tiba-tiba cinta itu tumbuh lagi. Beda-beda setiap orang. Ada yang mungkin dulu cinta mula-mulamu tumbuh waktu engkau ada di gereja, waktu engkau penyembahan sendiri di kamarmu pribadi. Firman Tuhan berkata, kalau engkau sudah mulai jatuh dan kehilangan cinta mula-mula, lakukan lagi apa yang dulu semula engkau lakukan. Coba ingat-ingat, dulu yang dilakukan apa saat engkau jatuh
jatuh cinta sama Tuhan. Apa yang kita lakukan saat kita jatuh cinta sama Tuhan, lakukan itu lagi dengan segenap hatimu. Maka itu akan kembali lagi kepada. Gitu ya. Ini ada Shalom, saya Amos Makaleo dari harusnya nggak diomongin, maaf ya Amos. Apa ciri kita tidak bertobat dari kehilangan kasih semula, Ci? Apa sih yang terjadi? Kalau di ayat itu kan ditulis, kalau engkau tidak, baterainya habis. Kalau engkau nggak kembali ke cinta mula-mula, maka kaki dian yang dalam hidupmu akan dicabut sama Tuhan. Kaki dian tuh bicara apa sih? Bicara tentang 7 roh Allah, roh Tuhan. Bicara tentang perkenanan Tuhan. Bicara tentang Tuhan sendiri yang ada dalam hidup kita. Tadi tulis mana sih? Tadi ayatnya. Itu engkau membenci, barang siapa menang akan kuberi makan pohon kehidupan emang. Aku akan datang kepadamu, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi, udah jelas kalau misalnya kita nggak bertobat, maka kaki dian itu akan diambil dari hidup kita. Kemudian bicara perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, roh Tuhan, 7 roh Allah dalam hidup kita. Baik, terjawab ya temanku. Selanjutnya, Ci. Yuk. Oh, jadi waktu kita merasakan cinta mula-mula itu sebenarnya waktu kita udah menjadi manusia lama atau sudah pakai manusia baru. Jadi waktu kita merasakan cinta mula-mula, itu tuh kita harus benar-benar kayak waktu kita meninggal. Gimana ya, Ci? Bingung aku jadinya, sebentar. Saat kita mengalami cinta mula-mula itu, sebetulnya bila ia benar-benar muncul, apakah saat kita benar-benar sudah meninggalkan manusia lama dan memakai manusia baru? Menurut aku, dalam kita meninggalkan manusia lama dan memakai manusia baru, berarti kita sudah bertobat dan benar-benar whole jadi manusia baru, yaitu proses sih. Tapi cinta mula-mula itu kita rasakan saat kita bertobat, saat kita berjumpa dengan Tuhan, saat kita rasakan kasih Tuhan. Cinta mula-mula itu bukan saat kita nggak kenal Tuhan. Ibaratnya gimana bisa kita nggak kenal Tuhan, kita mencintai Tuhan. Tapi cinta mula-mula itu ada saat kita sudah kenal Tuhan, saat kita bertobat, dan kita tahu betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Disitulah kita jatuh cinta sama Tuhan. Oke, Ci, ini 3-4 pertanyaan terakhir ya, Ci ya. Ini 2 ada... lagi aja dong, baterainya udah habis, tinggal 10%. Oke, Ci, 2. Ya, siap, dipilih aja. Ini sih kayaknya menarik. Boleh, gimana? Apakah waktu keluarga kita hancur, waktu keadaan kita nggak baik, semuanya, keadaan keluarga nggak baik, keluarga sering bertengkar, pokoknya keluarga hancur, itu salah satu harga yang harus kita bayar seumur hidup kita, Ci. Itu benar nggak? Apakah memang harga itu yang harus dibayar? Atau apakah mungkin masih ada pemulihan yang akan datang? Jadi nggak tahu karena itu proses, tapi itu kedaulatan Tuhan. Ibaratnya itu kedaulatan Tuhan, ibaratnya bahkan kayak Ayub aja, Tuhan izinkan dia melewati proses yang sangat berat loh. Itu keluarganya semua meninggal. Sampai ibaratnya dia tuh sampai hancur, cur. Dari orang yang kaya raya, hancur keluarganya semua meninggal. Sampai istrinya ninggalin dia, sampai akhirnya dia sampai sakit dan semuanya. Tapi itu kedaulatan Tuhan. Cici nggak tahu seberapa besar atau seberapa lama waktu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau sudah menghadapi itu, nikmati setiap proses yang Tuhan berikan. Itu adalah proses yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk engkau bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Kalau Ayub dia nggak ngelewatin proses yang Tuhan berikan, sampai hancurnya sehancur-hancurnya, dia nggak akan pernah kenal Tuhan yang dia sembah. Makanya waktu dia kena proses, Ayub bilang, dulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang. Sekarang aku kenal Tuhan dengan mataku sendiri. Aku kenal Tuhan dengan hidupku sendiri. So kadang-kadang kita harus melewati proses demi proses. Jangan protes dengan proses. Tapi biar proses itu membuat kita jadi lebih baik lagi. Kalau seakan-akan rasanya nggak berhenti-berhenti, bersyukur. Kalau seakan-akan rasanya kenapa Tuhan kok nggak beres-beres, nggak apa-apa bersyukur.
Kalau beres, puji Tuhan. Berarti kita udah lulus dan kita udah lulus dari proses yang Tuhan berikan. Tapi kalaupun belum beres, nggak apa-apa, jalanin aja. Karena teman-teman, saat kita benar-benar jalanin setiap proses bersama dengan Tuhan, kita akan bilang seperti ini kok. Kita akan bilang bahwa Tuhan, masa-masa terindah dalam hidupku adalah juga masa-masa terduka dalam hidupku. Buat saya, buat Cici secara pribadi, masa-masa terindah dalam hidup Cici adalah saat masa-masa terduka Cici bersama dengan Tuhan. Karena justru saat Cici nangis di hadapan Tuhan, Cici lagi hancur banget, Cici lagi kehilangan banget, disitulah Tuhan hadir. Dan semua kehancuran itu jadi sebuah keindahan. Karena saat kita hancur, ada Tuhan yang hadir menemani setiap kita. So, nikmati setiap proses. Saat kita hancur, di situ juga adalah masa-masa terindah kita bersama dengan Tuhan.